Kedatangan ratusan massa dari Aliansi Perjuangan Hak Rakyat atau APHR Kota Dumai Senin 22 Maret 2021 ke PT Energi Unggul Persada ini tidak lain mempertanyakan dan menuntut masalah lahan milik masyarakat Sungai Sembilan yang dikuasai oleh perusahaan. Tidak bisa masalah rakyat, untuk apa dia digaji? Mulai dari anak dia sampai ke bapak dia digaji oleh rakyat di sini. Tolong, bahasa yang tadi itu Pak, Kericuhan terjadi ketika massa pendemo dari APHR mempertanyakan atas keberadaan salah seorang anggota DPRD Kota Dumai di dalam PT Energi Unggul Persada. Kericuhan adu mulut pun terjadi beberapa saat antara massa pendemo dengan anggota DPR dan berhasil dicegah oleh aparat kepolisian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Koordinator aksi Edi Zulfan mengatakan kedatangan massa APHR ini ke PT Energi Unggul Persada karena status lahan yang dikuasai perusahaan merupakan hak masyarakat Sungai Sembilan, terutama lahan pemakaman umum yang dicaploknya. Lebih fatalnya lagi PT Energi Unggul Persada menutup anak Sungai Sembilan secara sepihak, padahal sungai tersebut merupakan aliran dari rumah warga ke laut sehingga dampaknya terhadap warga menimbulkan banjir jika hujan atau air pasang. Nah, kita kemarin melihat dari pihak ahli waris yang kita coba sikapi dan kita pelajari data-data dari ahli waris sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan saya langsung turun ke lapangan. Ternyata pihak perusahaan ini udah menyalahi. Artinya apa? Di satu sisi perusahaan mengklaim ini tanah mereka. Di satu sisi ahli waris mempunyai surat tanah yang sah. Kemudian pihak perusahaan ada kebocoran, surat tanahnya beda fisik dengan sertifikat tanah. Artinya kita di sini kita ada melihat dan mengindikasikan perusahaan sudah salah sasaran. Artinya membeli tanah ke pihak yang lain, tapi caploknya ke tanah ahli waris. Nah, di situ yang saya tahu untuk sementara ini. Luas lahannya berapa itu? Luas lahan lebih kurang 2 hektar lebih kurang. Keseluruhan total semua. Ada sebagian surat dari ahli waris itu lengkap. Artinya lengkap. Kita coba cek, kita coba adu fisik surat. Ternyata ada surat dari perusahaan yang tanda tangan, kita cari yang tanda tangan itu ternyata mereka tidak mengakui tanda tangan mereka. Artinya di sini satu kesalahan. Kemudian di sini saya sebagai ketua aliansi menganggap ini satu permasalahan yang besar bagi kami. Jadi saya mengundang ada beberapa tokoh termasuk adik-adik mahasiswa, ormas dan OKP untuk kita berembuk. Ini udah kita buat seminggu yang lalu. Fight-nya seminggu yang lalu udah kita buat. Kita diskusi sama-sama. Jadi terbitlah tuntutan kita. Nah, itu untuk sementara. Tuntutan intinya apa nih, Pak? Nah, tuntutan intinya pertama kalau mengenai perusahaan kita usut, tuntut dan berantas perampok tanah masyarakat. Nah, artinya di sini artinya di sini perusahaan memang mencaplok, artinya dia lari, sudah dihancurnya tanah masyarakat, dia lari. Kedua, kembalikan tanah wakaf perkuburan. Nanti para media bisa langsung tinjau di lapangan. Itu ada perkuburan tanah wakaf, perkuburan masyarakat Lubuk Gaung. Nah, di situ dibuat. Nah, di peta mereka itu tidak ada kuburan lagi. Ketiga, ini yang paling sangat urgen. Ini yang paling sangat, saya rasa poin ketiga inilah yang membuat kita ini di backup oleh yang betul-betul masyarakat. Ini Sungai Paul yang hilang. Nah, ini Sungai Paul. Ini sungai ini sangat bahaya. Ini kalau kita laporkan ke negara, kita lapor ke pemerintahan RI, kalau tidak tanggapi, kita akan langsung ke PBB. Ini sungai. Ini bahaya ini. Sungai dijadikannya apa, Pak? Sungai dijadikan timbun untuk di atasnya diletakkan tangki. Sudah itu kalau tuntutan kita dari aliansi, kita mohon pihak pemerintah daerah untuk tanggap mengenai ini. Karena apa? Karena kalau kita ketahui, kalau yang kita pelajari, ini pajaknya ini belum pasti. Artinya pembelian tanah dengan pajak NJOP-nya kita ragukan.
Nah, dan kita coba mediasi ke BPN, ternyata ya yang kemarin yang membuat sertifikat itu udah almarhum, kita tidak dapat. Namun kita tidak sampai di situ, kita akan usut terus. Kemudian yang ketujuh, permohonan perizinan AMDAL. Tim kita udah kita sampai ke provinsi, ternyata itu mau pending. Setelah mendapat penjelasan dari pihak camat dan kepolisian bahwa tuntutan pendemo akan disampaikan kepada wali kota dan DPRD Dumai dalam waktu 2 hari. Jika tuntutan masa APHR tidak direspon, mereka akan menurunkan massa lebih besar lagi dan akan memblokir semua aset PT Energi Unggul Persada yang ada di Kota Dumai. Dari kawasan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Azwa Dumai Vision melaporkan.